Aduh. Baik teman-teman. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan hasil pengerjaan yang saya kirim sebelumnya untuk perhitungan PBB pertambangan minyak dan gas bumi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu In bahwa minimal ada 2 NOP, sehingga ada 2 SPPT dan ada 2 perhitungan. Perhitungan pertama yaitu untuk wilayah atau areal yang ada di permukaan bumi, dan yang kedua adalah NJOP untuk tubuh bumi. Nah, untuk wilayah yang ada di permukaan bumi sendiri bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk perhitungan bumi dan juga untuk bangunan. Nah, di soal sudah dijelaskan jenis-jenis areal yang ada dalam pertambangan tersebut, kemudian dijelaskan juga berapa luasnya dan berapa nilai NJOP per meter perseginya. Jadi kita hanya tinggal mengalihkan untuk masing-masing areal, mengalihkan luas. Sebelumnya ini hektar harus diubah ke meter persegi terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan ke nilai bumi per meter perseginya. Didapatlah hasil yang di paling kanan ini. Nah, kemudian setelah dapat seluruh NJOP-nya, maka kita jumlahkan. Ini untuk luas total bumi. Luas totalnya berarti yang luas yang sebelah sini, saya jumlahin seluruhnya. Kemudian yang di bawahnya untuk NJOP total bumi, yaitu total seluruh NJOP mulai dari areal produktif, belum produktif, tidak produktif, sampai dengan empasman. Kemudian NJOP total bumi ini, ini seharusnya Rp1.508.000, bukan meter persegi, salah tulis. Nah, ini nanti dibagi ke luas total buminya, kemudian didapat NJOP bumi per meter persegi. Kemudian Rp240,13 ini dibulatkan menjadi Rp240 per meter persegi. Nah, harusnya ini dikalikan lagi ke luas total bumi yang ini. Cuman perhitungannya nggak saya tulis di sini tadi karena buru-buru. Nah, kemudian untuk yang NJOP bangunan sama kayak yang NJOP bumi, masing-masing luasnya per meter persegi dikali dengan nilai bangunan per meter persegi. Didapat hasilnya di sebelah kanan ini. Prosedurnya sama kayak yang NJOP bumi tadi. Kita hitung luas total bangunannya berapa, kemudian NJOP total buminya berapa. Kemudian didapat NJOP per meter perseginya sebesar Rp1.778.283, dibulatkan menjadi Rp1.778.280. Baru nanti ini dikalikan lagi ke luas total bangunannya. Didapatlah sama kayak yang NJOP bumi tadi, cuman nggak saya tulis. Nah, hasil dari perhitungan NJOP bumi per meter persegi dikali ke luas total bumi dan NJOP bumi per meter persegi dikali dengan luas total bangunan itu dijumlahkan, sehingga didapat NJOP total permukaan bumi sebesar Rp620.651.960.000. Nah, untuk yang kedua, yaitu untuk perhitungan NJOP tubuh bumi. Nah, untuk tubuh bumi, itu kan ada 2 jenis, yaitu wilayah atau areal eksplorasi dan eksploitasi. Nah, untuk eksploitasi, kita tinggal mencari pendapatan kotor dari pengusaha migas tersebut, kemudian dikali dengan angka kapitalisasi sebesar 10,04. Nah, kebetulan di soal sudah diberikan masing-masing penjualan untuk triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat. Berapa barrel dan harga per barrelnya itu berapa. Jadi tinggal mengalihkan jumlah barrel penjualan dengan harga dalam US dollar, kemudian dijumlahkan hasilnya didapat 10.520
US dollar, kemudian dikonversi ke rupiah. Kebetulan sudah diketahui di soal kurs KMK-nya diketahui 14.150 rupiah, maka didapat hasil penjualan dalam rupiahnya itu yaitu 148 miliar 858 juta. Nah, ini dikalikan dengan angka kapitalisasi yaitu 10,04, didapatlah NJOP untuk tubuh buminya yaitu 1.494.534.320.000 rupiah. Nah, harusnya tadi ini dibagi ke luas wilayah kerja, tapi karena di soal nggak diketahui, terus tadi saya juga lupa Bu bikin asumsi kayak yang teman-teman bikin. Jadi NJOP ini langsung saya bawa ke perhitungan PBB-nya. Nah, yang di sebelah kiri ini untuk PBB permukaan bumi, yang di sebelah kanan untuk PBB tubuh bumi. Nah, waktu sebelum UTS telah dijelaskan bahwa NJOP TKP hanya diberikan satu kali kepada satu wajib pajak, sehingga dipilihlah objek pajak yang memiliki NJOP terbesar untuk diberikan NJOP TKP. Jadi dalam hal ini karena tubuh bumi yang memiliki NJOP paling besar, maka yang diberikan NJOP TKP adalah tubuh buminya saja, sedangkan yang permukaan bumi nggak perlu. Nah, di sini berarti untuk permukaan bumi, dari yang 120 juta sekian ini, langsung dikali 40% untuk mendapatkan NJKP, kemudian dikali dengan tarif 0,5%, dan PBB terutangnya adalah 241 juta sekian. Nah, kemudian untuk yang PBB tubuh bumi, dari NJOP yang di sini, saya kurangkan dengan 12 juta untuk NJOP TKP-nya, kemudian didapat untuk NJOP, untuk perhitungan PBB, kemudian dikali 40%, didapat NJKP, dikali dengan tarif 0,5%, dan dapat PBB terutang. Baru nanti PBB terutangnya dijumlahkan untuk permukaan bumi dan juga tubuh bumi. Dapat PBB terutang total sebesar 3.230.324.560. Demikian Bu, mohon maaf kalau masih belum benar seluruhnya Bu. Idam, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Yuda. Kamu biasa dipanggil Idam atau Yuda? Yuda Bu. Yuda gitu. Oke, Yuda, terima kasih banyak Yuda ya. Soalnya di WA kamu namanya Idam bukan Yuda. Terima kasih banyak ya. Oke, good. Yuda, kalau kamu jawab misalnya nih soal ujian ya Yuda ya. Terus kamu jawab dengan cara seperti ini. Maka nilai kamu kurang lebih 95. Nanti ya kenapa? Di poin ini ya. Terima kasih ya. Secara prinsip sudah benar. Secara prinsip. Tinggal penyesuaian aja ya. Penyesuaian. Artinya minimal nilai 95 kamu udah dapat. Thank you. Gitu ya. Secara prinsipnya sudah oke ya. Saya izin share ya, nanti teman-teman juga boleh bisa ngelihat, bisa jadi apa yang saya share ke teman-teman juga belum benar juga gitu ya, ada yang nggak teliti juga ya. Silakan nanti teman-teman bantu di review juga apa yang saya paparkan. Nah, ini sebentar. Sebentar ya. Nah, sudah kelihatan teman-teman Excel-nya? Sudah kelihatan? Sudah ya. Jadi nanti ketika kawan-kawan ujian, tolong angka hektar itu dikonversi dulu menjadi angka meter persegi ya. Dikalikan 10.000 karena 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Kenapa? Karena NJOP itu satuannya adalah satuan bakunya adalah meter persegi. Kan ya? Tolong dijadikan dulu meter persegi. Nah, terus gitu ya, karena memang SPPT PBB migas itu kan memang ada SPPT PBB pertambangan itu kan memang ada 3 ya. Onshore, offshore, dan panas buminya. Sehingga perhitungan PBB-nya memang sendiri-sendiri, nggak bisa digabung onshore dan panas buminya. Nah, kalau untuk onshore pasti ada tentang tanah dan bangunannya. Ini berarti kita lihat nih, ada onshore dan ada
areal tubuh bumi ya, offshore-nya tidak ada. Nah, kita lihat onshore itu terdiri dari bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan. Areal produktif ini 1 juta, dari mana 1 juta? Yaitu tadi ya 100 hektar dikali 10.000 meter. Nah ini tadi ya, kalau ini angkanya dari mana sudah diketahui ya. Nah ini nilai buminya. Jangan lupa nilai buminya. Nah ini nilai bangunannya ya, nilai bangunannya total kita dapat masing-masing ini angkanya ya. Saya nggak usah sebutin ya angkanya. Teman-teman kelihatan kan ya di layar, kelihatan ya. Nah, saya jelasin secara prinsipnya saja. Nah, kemudian ini onshore. Sehingga PBB terutangnya 241.306. Terus, Bu, ini kok nggak ada NJOP-nya? Iya, karena NJOP TKP, maaf. NJOP TKP nggak ada. Kenapa, Bu? Ya karena sudah dipakai di mana? Dipakai di tubuh bumi. Dipakai di yang jumlah NJOP-nya lebih tinggi. Ya, jadi NJOP TKP memang tidak bisa dipakai 2 kali. Oke ya. Terus areal tubuh bumi pendapatannya berapa triwulan 1? Tadi sudah betul yang dijelaskan oleh Yuda, 20.000 dan ini 105 kursnya ya. 105 ini udah. Nah, terus ini kita kali kursnya dapatlah sekian ya, dikurangin NJOP TKP. Gitu ya. Jangan setelah dapat total hasil pendapatannya dikali angka kapitalisasi yang tadi 10,04. Dari mana sih Bu angka 10,04? Itu udah given di Perdirjen tadi ya, Perdirjen 93 ya, tahun 2019. Angkanya udah given ini ya. Dapatlah angka 1.494 miliar sekian. Ini. Jadi nanti isinya SPT PBB-nya seperti ini ya, jumlah PBB per hutangnya sekian. 2,98 miliar. Nah, baik teman-teman, tugas berikutnya adalah silakan teman-teman gini, supaya lebih bisa mengeksplor lagi, coba kita cari gini. Jadi biasanya kita bisa lebih dapat insight dari PBB ini ketika kita membaca risalah keputusan pengadilan pajak. Banyak sengketa yang terjadi antara wajib pajak dan Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, tentang sengketa baik perkebunan, perhutanan maupun pertambangan. Karena saat ini kita sedang masuk ke bab pertambangan, coba gitu ya, teman-teman cari putusan pengadilan pajak terkait dengan masalah pertambangan. Nah, carinya di mana Bu? Carinya di sini. Saya udah kasih linknya ya, saya sudah kasih linknya di WA Group. Coba teman-teman dilihat. Nah, ini satu kelas ada berapa sih? Ada 28 ya? Ada 28. Iya. Ya, ada 28 sehingga ada 28 sehingga coba tolong ini satu kelompok bertujuh kalau bertujuh kebanyakan ya. Sebentar. Tapi nggak apa-apa lah, asal kalian baca semua risalahnya ya, risalahnya biar nggak usah terlalu banyak nanti bahan paparannya. Nomor absen 1 sampai nomor absen 7, nomor absen 8 sampai 14 dan seterusnya ya. Nah, dibuat apa sih Bu? Dibuat seperti ini ya contohnya. Sebentar, saya kasih contoh. Ini risalahnya, sebentar ya. Nah, saya kasih contoh ini yang sudah dikerjakan kakak kelas kalian ya, kakak tingkat. Nah, saya kasih contoh, kalian buat seperti ini risalahnya ya. Tapi tolong coba cari tentang pertambangan. Pertambangannya boleh migas, boleh non migas, boleh panas bumi gitu ya, segala macam boleh ya. Silakan kalian cari pokok sengketanya ya, itu ada contohnya, kalian buat PowerPoint-nya. Nanti kita presentasikan bersama ya, supaya kalian mengeksplor. Oh ternyata, jadi ternyata teman-teman kalau kita lihat dari paparan hasil temuan penelaahan sengketa pajak yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak kelas
kalian gitu ya, itu terlihat sekali ternyata banyak banget ketidakpahaman wajib pajak tentang PBB ini, terutama tentang objek pajaknya. Jadi banyak sekali wajib pajak yang berpikir bahwa areal tidak produktif itu tidak ada pajaknya, atau areal yang belum produktif itu juga nggak ada PBB-nya, nggak ada pajaknya. Mereka berpikir kayak misalnya sawit, lah kan sawitnya nggak ada penghasilannya dong berarti. Orang untuk kebun sekian misalnya 10 hektar emang nggak ditanamin sawit, tidak produktif, dia hanya jurang, hanya apa? Masa ada PBB-nya sih? Jadi mereka berpikir bahwa kalau perkebunan itu yang dikenakan pajak hanya yang ada kebun sawitnya dan sudah menghasilkan, udah panen. Nah, ini banyak banget dispute, kesalahpahaman di sini sehingga banyak sekali menimbulkan sengketa. Inilah gunanya ternyata kita belajar PBB. Jadi nanti teman-teman belajar PBB gitu loh. Nggak hanya teman-teman menunggu ngantor baru bermanfaat ilmunya, nggak juga. Misal bisa jadi teman-teman di sini ada yang punya paman, ada yang punya tante, ada yang punya saudara yang kerja di bagian finance atau bagian finance and tax-nya di perusahaan pertambangan, perkebunan, perhutanan. Bisa ngasih tahu, Om, ini ternyata kena pajak loh Om, ternyata banyak sekali. Oh gitu. Mereka tuh berpikir kalau jalanan yang ada di dalam perkebunan atau jurang atau rawa atau area bebatuan tempat parkir truk-truk itu tuh wah itu nggak kena pajak. Nah padahal ternyata setelah kita belajar ilmunya, ternyata areal tidak produktif pun ada nilai NJOP-nya, ada PBB-nya ya. Nah sekarang untuk bisa mengeksplor lagi silahkan teman-teman mengerjakan. Nanti saya coba kita coba dulu, kita lihat ya. Nanti mungkin nggak bisa semuanya dipresentasikan, yang nggak sempat dipresentasikan hari ini, kita bisa presentasikan pekan berikutnya ya. Silahkan tolong dulu kerjakan dulu sebisanya di PowerPoint, coba 20 menit ya. Nanti 20 menit kan berarti. Siapa yang mau jadikan co-host? Siapa? Saya Bu, coba saya kelompok 2 Bu. Siapa nih? Radit Bu. Iya Bu. Ya. Oke, yang sedapatnya dulu aja ya. Sedapatnya Radit. Oke. Oke, Radit silakan present. Sudah saya jadikan co-host. Baik Bu, saya coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat Bu dan teman-teman? Sudah. Baik, jadi di sini kami belum bisa menyelesaikan semuanya, tapi paling tidak kami sudah punya gambaran apa yang akan kami tulis di PowerPoint ini. Jadi kami belum memasukkan bahwa kami menemukan risalah ini dengan putusan pada tahun 2018 yaitu 113270. Kalau tidak salah ini terkait dengan batu bara kalau tidak salah, tapi belum kami masukkan untuk detailnya. Tapi paling tidak kami akan membahas di sini yang pertama apa sih pokok sengketanya, kemudian yang kedua apa siapa identitas wajib pajaknya, kemudian yang ketiga di mana kanwil yang menaungi permasalahan ini, kemudian yang keempat bagaimana sih terbanding tersebut memutuskan sebelumnya sehingga akhirnya ada putusan sengketa. Kemudian pastinya kalau ada terbanding pasti ada pembanding atau yang merasa keberatan, pastinya ini WP. Kemudian yang keenam akhirnya setelah ada putusan pasti ada menurut majelis, dan menurut majelis itu nanti akan menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa putusan pengadilan, dan nanti di bagian terakhir kami akan membuat semacam analisis singkatnya dari setiap pokok bahasan yang sudah kami bahas. Jadi kurang lebihnya kami akan masukkan per bidang, tapi yang baru kami dapat yaitu pertama menurut terbanding saja Bu. Di mana menurut terbanding ini adalah di tanggal 16 Desember 2015 yaitu di KPP Pratama Tenggarong sudah menerbitkan SPPT PBB dengan NOP-nya sekian dan NJOP-nya itu masih harus dibayar adalah sebesar 153 juta sekian. Tapi berdasarkan penelitian terhadap berkas permohonan dan data-data yang terkait disebutkan bahwa tahun pajak 2016 per tanggal 16 Desember 2016 sudah benar dan terbanding sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK. Jadi terbanding ini pasti yang memeriksa ya atau di KPP-nya.
Nah, KPP ini bersikukuh bahwa sudah ada penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang yang dilengkapi dengan dokumen-dokumennya. Kemudian kami juga berhasil menemukan apa sih yang sudah dilakukan oleh KPP ini. Dia sudah melakukan perhitungan dengan rincian sebagai berikut. Sudah dihitung berapa PBB terutangnya dan ditemukan angka segini. Kemudian yang sudah kami dapatkan juga terkait dengan putusan pengadilan. Jadi ini sudah putus sengketa ini, di mana sudah ada putusan pengadilan bahwa pengadilan ini menyatakan mengabulkan sebagian banding pemohon dengan rincian sebagai berikut, dan ternyata setelah ada putusannya maka jumlah PBB terutang sesuai dengan perhitungan adalah seperti ini. Mungkin itu saja Bu yang bisa kelompok kami paparkan, karena memang belum sepenuhnya kami dapatkan data atau kami masukkan ke PowerPoint ini. Nanti kami akan perbaiki lagi. Terima kasih Bu. Oke, thank you, very good, Radit. Thank you ya. Taufik, tolong kasih poin untuk Radit ya. Thank you, good job Radit, dan Sama-sama, terima Bu. kasih Saya kelompok stop share, 2. ya. Oke. Kemudian kelompok 4 silakan. Apa yang sudah didapat? Monggo silakan. Siapa yang mewakili? Taufik tadi tolong poinnya untuk Radit ya. Baik, Bu. Silakan. Siapa yang mau mewakili? Saya jadikan co-host. Ada kelompok 4? Atau kelompok 3 dulu? Mana kelompok 3? Kelompok 3? Ada yang bisa di-share? Kelompok 3? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1 belum selesai, Bu. Belum selesai. Apa yang udah didapat apa? Atau yang rencana? Atau misalnya ini deh. Tadi kan kelompok 2 batu bara gitu ya. Terus kalau kelompok 1 mungkin apa? Panas bumi? Migas? Atau apa? Migas. Yang sudah di migas. Migasnya terkait apa sengketanya? Penetapan luas offshore-nya, Bu. Penetapan luas offshore. Oke. Kalau kelompok 3? Kelompok 3 apa tentang dapatnya apa? Mineral dan batu bara, Bu. Iya. Itu, Bu. Mineral dan batu bara. Itu apa tuh sengketanya? Koreksi NBP-nya. Kenapa? Kenapa, gimana? Sengketanya ini, Bu, koreksi pendapatan kotor, sama koreksi biaya pengupasan lapisan tanah, sama koreksi biaya pengambilan hasil dalian. Jadi koreksi biaya gitu. Koreksi biaya. Oke. Koreksi biaya. Oke. Kelompok 4? Kelompok 4 di mana tuh? Kelompok 4 di migas, Bu. Migas ya. Oke. Siap. Gasnya apa tuh? Gasnya apa? Belum dibaca seluruhnya sih, Bu. Soalnya tadi kami kira putusannya khusus untuk yang migas sama pabung. Nah, terus jadi nyari PDF-nya itu susah banget gitu. Jadi kelamaan nyari. Jadi baru dapet ini gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Baik, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya coba kasih soal. Tapi soalnya ini teman-teman boleh coba. Sebentar, saya coba cek dulu ya.
Oh iya deh, nggak usah deh. Soalnya nanti gini aja. Tadi apa yang terakhir kelompok 4 apa dapatnya tentang Migas. Bu. migas? Itu perusahaan apa? Udah ada nama perusahaannya? Case-nya apa case-nya? Case-nya intinya koreksi objek PBB-nya sih Bu. Kayaknya mungkin luasnya mungkin Bu dikoreksi. Luasnya ya, oke. Ya udah, nanti tolong diselesaikan. Tolong diselesaikan migasnya itu apa, sengketanya apa, seperti tadi contoh ya, slide presentasinya yang sudah saya berikan di contohnya. Oke, baik teman-teman, jika ada lagi pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Oke, sekarang begini, coba teman-teman cari di Google, gitu ya, perusahaan panas yang bergerak di Indonesia, panas bumi, itu apa aja, gitu loh. Apa saja, kalian boleh googling di permasalahan PBB panas bumi, gitu ya, case panas bumi, sengketa panas bumi yang ada di Indonesia, gitu. Kalau pokoknya apapun, boleh tentang PT-nya atau apanya, silakan cari di Google, gitu ya. Dan tolong Taufik 5 orang pertama yang posting duluan screenshot yang dari Google, tolong kasih tolong kasih poin, ya. Kendala penghitungan panas bumi yang ada di Indonesia. Pokoknya apapun lah tentang PBB panas bumi yang ada di Indonesia. Silakan googling, posting di WA group.